من الله وعلى ملة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. حمدا شكرا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه اليوم الأربعين من حول حجة نرمي العبد Haji Muhammad di hadal yaumul arba'in untuk bina berlaqadir bina dasani takbir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzil wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih karim ma asaba min musibah illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli syai'in alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksibu al-maiti salasa ahlu wa malu wa amalu isman yajid ahlu wa malu wa yabqahi wa amalu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin dan mukarramun jemaah takziah dari Masjid Al-Munawwarah, wabil khusus baik kiram sahib kami tercinta Haji Muhammad Shobir bin Muhammad. Tadi dirubah namanya kan, zaman Rasulullah begitu bolak-balik itu. Muhammad Shobir Muhammad Abdul Shobir Muhammad itu tetap. Baik kiram bapak kami Amirul, ini kalau sudah keparaan ini masya Allah ini pahlawan, calon bupati, calon wakil bupati. Cuma saya gak jadi ya. Baik kiram bapak Haji Ambali dan wil agama di zamannya, Pak Shobir juga sebagai asisten satu di zamannya, tinggal masa lalu. Begitulah Allah berkehendak untuk menentukan nasib kita manusia. Ibu bapak hadirin hadirat terutama pecinta kematian, amin. Saya melihat yang hadir malam ini cinta mati kalau jamaah Masjid Al-Munawwarah, wabil khusus Nakanda Haji Syafuri selaku pimpinan khataman Quran Nur Muhammad, masya Allah. Ini nama-nama malam yang luar biasa. Ada Sobur, ada Hambali, Masaf Hambali, ada Amirul, ada Nur Muhammad Cahaya Muhammad, ada Abu Sarifudin. Lengkap itu. Banyak nama Sarifudin kerja. Hidup ini aku ini Pak dikunjungi Pak. Aku itu akhlak namanya. Kalau orang mengatakan aku arah hidup akhlaknya, akhlaknya syarif, memuliakan adik agama. Udah pastinya. Sekarang orang mencari akhlak setengah mati di zaman ini. Ini sudah mulai revolusi akhlak. Malam yang berbahagia ini kita syukuri dengan Allah karena kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang beriman, amin. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, amin. Yang siap-siap menghadapi sebuah kematian, amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita tunggu giliran. Saya dengar tadi ada khataman Quran luar biasa. Tolong didahulukan terus ya. Zaman kami dulu di pucuk kuburan, dipasang atap, ya, dilingkari dengan empang ikan itu, jadi dilingkari 4 dari 6 meter. Jadi kami ini ngaji di pucuk kuburan, semalam-malam. Galau-galau nggak maju cepat, merontal. Ada yang bisa 1, 2, 3 terus. Jadi dulu rumah itu didawankan. Kenapa? Karena dihakimi Al-Quran dengan kebenaran Al-Quran. Ini merupakan wasilah, merupakan tawassul kita kepada Allah agar almarhumah ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah mati, habis putus amal ibadah. Tinggal kita yang tinggal. Bersyukur itu tahajud yang Laila binti Haji Muhammad. Malam ini kompak, ada saudara yang masih hidup. Ada anak-anak 6 bersaudara ya.
yang siap mengantarkan doa malam ini dengan khotaman Quran. Mereka semua sepakat agar Bunda tercatat sebagai hamba Allah yang beriman. Amin. Agar Bunda diterima amal ibadahnya. Amin. Agar Bunda diampuni segala macam salah dosanya. Amin. Hanya itu yang Bunda harapan kami sepeninggalnya. Siang malam kami berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dipesan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kau berbanyak doakan orang tuamu. Kau tidak akan mungkin sampai datang ke muka bumi tanpa perjuangan kedua orang tuamu. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau meninggalkan berbuat baik kepada kedua orang tua, seluruh amal ibadahnya akan terputus di hadapan Allah. Kenapa? Karena ayatnya memang bergandeng, tidak putus, bersambung. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Allah. Ibadah kepada Allah, jangan musyrik dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ridha walidain, ridha Allah, ridha orang tua, murka Allah, murka orang tua. Dan juga Ibu bapak saudara-saudara, ini adalah bagian perjuangan anak-anak yang soleh dan soleha. Mengharapkan agar Allah memberikan pertolongan kepada arwah almarhumah ini, diterima amal ibadahnya bersama-sama dengan kita semua. Mungkin 40 orang yang hadir, satu saja doa dengan Allah, insya Allah akan lapang alam kuburnya. Amin. Ya Rabbal. Malam yang ke-40 sudah meninggal, 40 ya. Ini proses. Kita harus merenungkan bahwa jangankan hidup, mati juga punya proses. Munculnya kita di muka bumi dengan sebuah proses yang panjang. Coba lihat dalam surat As-Sajdah yang sering kita baca. Allah mengatakan begitu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Malam Jumat dibaca subuh. Itu mengingatkan bahwa Allah mengatakan bahwa manusia layak muka bumi juga punya proses. Kadang-kadang orang senang mancing, coba lihat, kita bisa lihat. Beli pancing yang panjang itu berapa ribu, berapa juta itu harganya yang panjang itu. Cari umpan belum untuk cacing di bawah pisau. Nyata ojek, naik sepeda dan api-api, mancing. Proses. Di mana kenikmatannya? Ketika mendapatkan sedikit ikan, itulah kenikmatan melewati sebuah proses. Padahal pada menikah Pak, gampang di pasar, dapat ikan kecil, beli di pasar. Tapi karena dia pengen tahu bagaimana proses mancing dan bagaimana nikmatnya, dan begitulah Allah gambarkan bahwa kita manusia juga terlahir lewat sebuah proses yang panjang. 3 bulan, 120 hari Allah tiupkan summa sawwah wa nafakha fihi min ruhihi. Yang tadinya kamu manusia terhina dari tanah, Allah tiupkan roh ke dalam janin kamu. Tapi sayangnya qalilan ma tashkurun, banyak manusia yang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah-tengah pandemi Covid ini, masya Allah, pening kepala. Apa ini juga proses kehidupan. Ini luar biasa Pak, masya Allah. Ribut sehari ini di Jakarta, mudah-mudahan Jakarta yang gampang ya. Amin. Kesian dengan kawan-kawan itu macam-macam, jadi benar bicara. Ternyata manusia memang mudah melupakan ini, kata Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Coba lihat surat Yasin ayat 31 mengatakan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Buka terjemahnya 31. Apakah kamu tidak tahu yang dulu mereka diazab oleh Allah, yang dulu mereka dibinasakan oleh Allah, dan mereka tidak akan kembali ke jalan Allah, la yarji'un. Jadi kata-kata corona itu minal quruni, nun. Kalau kok di atas kok, ro di atas ro, nun di atas. Nah, jadi itu asli Pak. Jamaknya quruni. Corona itu binasa, tapi quruni Allah membinasakan. Maksud saya bukan orang yang kena penyakit itu Pak.
Ini tanda-tanda zaman bahwa Allah menunjukkan begitulah ketika Allah mengazab manusia. Bingung gitu dengan masker di bawah. 3M, oke, kita laksanakan. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Boleh. Tapi kira-kira masker dipakai dah waktu tidur? Dipakai dah? Boleh dengar dah, di mana corona itu sebenarnya? Di mana COVID-19? Dan tidur dipakai dah? Tiga tidak lepas masker itu mati. Ya kan? Timbul bertanya itu di mana? COVID. Sama dengan pertanyaan di mana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, menyikapi kondisi yang ada hari ini, berbanyak doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dawam dan lalu paling tidak bagaimana kita menetralisir masalah yang ada hari ini. Masalah COVID-19. Jaga jarak, cuci tangan, masker, oke. Tapi ingat Pak, seorang penyair yang terkenal Indonesia Merdeka dengan sebuah lagu yang menjadi lagu wajib di negeri kita tercintai. Apa lagu wajibnya? Indonesia Raya. Pengarangnya W.R. Supratman. Apakah dia ulama? Tidak. Tapi sayangnya sungguh sangat menyentuh. Coba hari ini kita praktekkan pesan W.R. Supratman. Apa kata beliau? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kameranya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau ngomong di sana kan setuju bahwa benar Indonesia Raya kan pesan beliau itu yang luar biasa. Apa katanya? Bangunlah jiwa. Semangatnya, perjuangan dan bergantung hanya kepada Allah. Jiwa itu adalah roh. Bangun iman, baru kau bangun badan. Dengan masker, dengan jaga jarak, dengan kesehatan. Betul, silahkan. Tapi utamakan kau bangun jiwa, kau bangun iman kepada Allah. Baru kau bangun kesehatan. Maksud saya, kalau dia lupa sibuk pakai masker, sembahyang tidak. Itu maksud aku depan. Boleh kita pakai masker, tapi jangan pernah tinggalkan hubungan dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Roh kita ini, Pak, jasad kita ini, kondisi kita ini semuanya datang dari Allah. Wajib kita percaya. Habis sholat berdoa bersama la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nubatu insyaallah ta'ala bil amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca dah itu. Ini artinya Pak, jangan pernah terputus hubungan dengan Allah. Tuhan adalah Allah, Muhammad Rasulullah alaiha nahya, karena Allah saya hidup. Amin. Amin. Wa alaiha namut, karena Allah saya mati. Amin. Yang jadi masalah itu alaiha no ba'su insyaallah ta'ala minal amin bi rahmati ya rahman. Kalau hidup mati datang dari Allah, yang jadi masalah kita dibangkitkan dari Allah dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah. Jadi jelas bahwa dikatakan hidup ini memang sementara, perjalanan panjang adalah nanti ketika akan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses. Hidup punya proses, mati punya proses. Bagaimana proses sebuah kematian? Coba lihat. Menjelang kematian siapapun dia dipastikan dalam keadaan koma. Coba kalau orang koma jantung masuk rumah sakit, anak-anakmu mati Yasin tidak baca, ngawasi banyak. Nafas bapaknya kamu bed. Saya kemarin menyaksikan almarhum Haji Sarofi, Masya Allah. Saya ngantar beliau sampai meninggal. Yang dilihat bukan lagi dionya, Pak. Gua malah tutup-tutupan dengan kapel, kalau kan nyimu apanya. Dia udah sering nyimu lagi, yang dijingok monitor. Kalau lagi tet masih ada. Kalau habis. Benar ya? Inilah kondisi ketika di alam sakratul maut, proses kematian. Bergantung bagaimana kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ayatnya sempat melapaskan kalimat la ilaha illallah, insyaallah dia akan masuk surga.
tidak semudah itu melepaskan kalimat la ilaha illallah. Bergantung bagaimana gaya hidupnya semasa itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Lanjut. Wa atharuhum. Kan pengajian galau ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya Allah, hidupkan mati kamu, sesungguhnya Allah hidupkan orang-orang mati. Nahnu nuhyil, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Sudah kami nuhyil hidup, hayyun. Mau, jadi Allah bangkitkan, hidupkan kembali orang-orang mati. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama tinggal di daerah Kendang Permai. Yang pasti bahwa Nabi berpesan umur kita amal ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku yang tinggal di Kendang Permai itu antara 60-70. Itulah. Kalau almarhum masih 80, alhamdulillah. Jadi kedatangan kita malam ini di samping mendoakan almarhumah ini, mohon keberkahan umur yang panjang ini juga mengalir kepada kita. Amin. Ini barang mahal 80 tahun itu. Banyak belum sempat sampai 50 lama. 80. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan umur yang sama dengan almarhumah ini. Amin. Cuma dimanfaatkan beribadah, tua dah terluat, meringang umat dia kencang. Ada yang 120 Pak, 110 tahun ada. Cuma lagi usul lain bangga. Lebih muda. Anak cucu meringang ya roh. Kalau kelamunya ini tidak mati. Mulai mati kalau maksud aku 80 tapi bermanfaat, dikenang oleh semua orang. Amin. Kita antar jenazah almarhumah dengan kalimat isyhadu li ahli janazah li kulli khair. Masya Allah. Ayo jemaah kita saksikan almarhumah ini orang-orang yang baik. Masya Allah. Kata-kata baik 3 kali itu barang mahal. Menggawi gitu tidak baik, kapan mengucapkan itu? Jadi bergantung dengan kita semua. Nah, jalan mati kan? Ceramah mati, jalan mati kan? 2 malam yang lewat saya ceramah di Jakabaring. Istrinya almarhum Kiai Haji Muharram Saribi meninggal. Kiai besar dulu meledak dalam musuh tentang sampai Masya Allah. Ini maksud saya ketika orang baik begitu keadaan jadi target hidup ini adalah kalimat ujung sudah sholat tadi baik. Target hidup dunia ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik. Amin. Orang yang baik siapa sih? Orang yang baik ketiadaannya selalu dicari. Amin. Ciri orang yang baik. Kira-kira Pak Subur ini baik apa ya? Ketiadaannya selalu dicari. Kemana Pak Subur ini? Gak diunyi. Orang baik. Jakarta, Beriman, Makawang, Pak Ambari, kalau tidak ganti. Ketiadaannya selalu dicari orang yang baik. Terus apalagi kepergiannya selalu dirindui. Itu orang baik. Mana Pak Subur? Puji kabar ke Jakarta belum balik-balik. Rindu. Datang dengan aku rindu dan rindu ke laut. Rindu. Orang yang baik ketiadaan selalu dicari, kepergian senantiasa dirindui. Apalagi orang yang baik itu kehadirannya dalam satu acara selalu dinanti. Gak lengkap rasanya kalau beliau tidak ada. Baik. Ini target, ini nggak main-main. Yang keempat, orang yang baik ini kehidupannya senantiasa dipedomani, dituruti. Baca imam, pokoknya ke masjid syukur kalau baca imam. Udah, paling tidak ke masjid isi celengan. Damai main 2.000, 3.000, 1 juta saya isi celengan. Itu orang yang baik. Apa harapannya nanti di surganya Allah? Amin. Yang kelima, kepastian orang yang baik adalah kematiannya senantiasa ditangisi. Coba kalau tidak baik, berat bagi maturin keluar. Kalau tidak baik, siapa mati siapa? Bila gancang, ringan masih gagal, boro-boro dan nangis. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi
imamin mubin. Allah hidupkan orang-orang mati, wanaktubu ma qaddamu, membawa catatan kehidupannya. Semua kita bawa catatan baik atau catatan buruk. Dan yang pasti wa asarahu, dia akan meninggalkan rekam jejak bekas kehidupan. Siapa meninggal? Si Anu. Pokoknya di Masjidil Agami. Siapa meninggal? Pak Syaburi, Pak Nur Muhammad, Mbak Mira. Ya mati juga kaget. Siapa meninggal? Nur Muhammad. Oh, ya khataman Quran, ngaji di masjid. Ini peninggalan. Siapa punya cita-cita kamu? Siapa nama kamu? Pak Syaburi. Siapa meninggal? Syaburi. Dia mati juga kaget. Yang mana? Yang dalam mimpinya. Ini bekas hidup. Ya kan? Dia akan berbekas, dikenang oleh semua orang. Tapi kalau tidak kenal, kita kalau kenal tahu siapa. Tapi kalau tidak kenal pasti bertanya, siapa yang mana? Banyak nama siapa. Oh yang dalam mimpinya sih bekasnya. Siapa meninggal siapa? Bapak yang tua itu tidak galak. Ketua bangku megang gap tuh, main gap yang malam-malam. Ada bangun dari itu. Ini bekasnya tuh. Al-Quran Yasin yang kita baca. Jadi nggak bisa dibohongi. Apalagi ujung kalimat ayat ini kata-kata mubin. Mubin itu nyata. Dalil Allah, firman Allah nyata, jelas, nggak bisa dibohongin. Itu pas. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Orang-orang kalau udah sesat, semakin jelas sesat. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sampai 7 kali kata-kata mubin. Nyata, jelas, nggak bisa dibohongi. Karena itu malam ini di samping kita mendoakan arwah almarhumah dan sekaligus memberikan kesabaran kepada anak-anak yang ditinggalkan, saudara yang ditinggalkan, paling tidak kita juga mempersiapkan diri bahwa kita semua akan berhadapan dengan kematian. Mati adalah sebuah keniscayaan. Biar di kondisi negara negeri kita seperti ini sekarang, tapi sampai mati kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini dunia sudah macam-macam fitnah. Kita sikapi saja, inilah kita Tuhan hidup kita di tahun ini dengan bermacam-macam kondisi yang ada. Yakinlah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suatu saat semua akan sirna. Amin. Tiada hari tanpa berlalu, dia pasti akan lewat. Kita doakan semoga musim ini segera akan berakhir. Kita semakin ramai berjemaah bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kematian seseorang dipastikan yusba'ul mayyit salasa ahluhu wa malu. Hadis yang sahih, hadis yang jelas, nyata, tidak bisa dibohongi. Satu hadis yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW berlaku hari ini, tidak terbantahkan. Yusba'ul mayyit salasa ahluhu wa malu. Kepergian jenazah diantar oleh 3. Kapan itu? Ketika dia meninggalkan teras rumahnya, sudah dimandikan, sudah dalam ringo-ringo, diantar oleh 3. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. 3 turut serta mengantar. Siapa itu? Keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amalnya. Sama. Karena itu dalam ringo-ringo itu, Pak, kata seorang penyair yang terkenal dalam sebuah lagu, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, ya. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad berbujur, keranda diusung. Persis. Kita terbujur, keranda diusung. Hilang rasa sombong selama ini. Udah masuk dalam ringo-ringo. Ringo-ringo ini kendaraan yang the best, surat lupa sobat. Kendaraan yang luar biasa. Dekati jualannya. Mesin sudah dekati. Kendaraan ini penumpang isi kok, sopirnya banyak. Betul tak? Ini bakal masuk. Maka sekali-sekali rabo ringo-ringo itu. Mana aku kayak masuk baru. Masuk Pak. Penumpang isi kok, sopirnya banyak. Mano, Tano, kebun bunga. Mana lagi? Mano, Mang, dari mana kamu tuh? Tanah Gawat. Mau tidak akan kembali. Tinggal membuktikan bahwa 3-tiganya akan mengantar jenazah. Makanya ada teras rumah ini. Kalau rumah ada teras, dipastikan ringo-ringo nyangkut di situ. Pas.
di antara tiga. Apa yang terjadi? Begitu dibawa ke kuburan Isnan, yang dua bakal pulang. Siapa? Ahlu wa ma'luhu. Keluarga hartanya pasti balik rotan kalau masuk lubang kubur. Betul tak? Kadang-kadang sudah berdoa, sudah mati yasin di kuburan itu, di dusun ini Pak Ambal, dusun ini sudah didoakan segala macam. Ada yang balik kalau begitu balik meninggalkan kuburan, tahu-tahu si kok belok lagi kuburan. Kami nak balik, kamu belok lagi. Ngapa bang belok lagi? Tikar tempat duduk tinggal kemarin, tidak boleh. Saking hebat di bawah harta memang nggak bisa ikut di dalam. Seperti tinggal kita jadi Pak. Bawa di kalau yang kekal bersama yang di alam kubur tiada lain adalah wa amaluhu, amal ibadah kita kepada Allah. Amal-amal yang soleh. Jangan tanyakan apa itu sholatmu, apa puasamu, apa zakat. Bukan itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Target kita mencari amal soleh yang terbanyak. Ini amal yang menemani kita di alam kubur. Karena itu banyak kisah menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah dimasukkan dalam kubur, dimiring-miringkan. Kalau ada anak lanang tiga persis tiga ini Pak. Anak-anak tiga masuk ke dalam liang lahat. Jaraknya cuma 60 cm. Tidak, balik tidak bisa lebih dari tiga. Kalau ada anak-anak tiga lemahnya, sikok kepala, sikok pusar, sikok ujung kaki. Miring kanan, miring ada kiblat, ya ada kiblat, yang di bujur ini. Sudah ada kiblatnya kamu yo. Belum ini azan. Terus apa lagi? Untuk kenyang ini dulu. Untuk ke tanah, untuk kenyang ke tanah. Nah ini pelajaran ini Pak. Maksud saya yang tua di atas itu jangan cuma ngajarin itu kan. Budak ada protein tantu baik. Kapal tanah segumpal. Baca awal Baqarah yang tadi dibaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Titip dengan anak ini kepala. Nah, ini nak itu kan hidup Bapak. Yang hidup kan. Terus lagi tengah ini pusar, ini pusar nih. Apa tuh? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ayatul kursi. Titip yang tengah. Ini taruh di pusar Bapak. Yang di ujung lagi kau baca akhir Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min tertolong almarhum ini insyaallah dari awal Baqarah pertengahan Al-Baqarah ujung surat Al-Baqarah. Sama dengan khotaman malam ini. Ini penting kita beritahukan kepada jamaah. Ya, memang orang mati kita semua nggak tahu, tapi itulah pesan Nabi kita Muhammad SAW. Kirim dengan bacaan-bacaan supaya dia selamat nanti di alam kubur, mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apakah benar malaikat benar? Wa anna munkarun wa nakirun fiha. Bahwa munkar wa nakir benar, yaumil hisab benar, surga benar, neraka benar. Begitu dikatakan di bacaan Al-Qur'an. Termasuk munkar wa nakir kebenaran yang datang dari Allah. Memberikan pertanyaan pada bulan dan bulan. Apa yang dilakukan selama tinggal di kandang permainan? Ini katanya bukan saja malaikat munkar wa nakir yang kita kenal cuma 10 ya. Kita tidak tahu berapa banyak malaikat itu, ribuan. Katanya sebelum malaikat munkar wa nakir datang malaikat ar-Rahman. Tunjuk tahu bulan dan bulan. Sebelum datang malaikat munkar wa nakir, jawab dulu pertanyaannya. Apa tuh? Mana catatan tulisan amal ibadah selama tinggal di kandang permainan? Tidak ada malaikat itu. Sabar malaikat tulis mana amal ibadah? Mak mana dia jawab? Weh malaikat, mana pernah nulis? Saya sudah bawa kertas. Kira-kira mati bawa kertas tidak gitu? Tidak. Dalam Yasin itu disebut wana tubuma qaddam, catatan amal ibadah. Mana? Tulis. Apa kata malaikat? Kau robek kain kafan, jadikan dia kertas untuk mencatat amal ibadah. Kain kafan kita itu tipis pas. Makanya kain kafan tidak boleh tebal-tebal. Tidak wajah moyaknya. Yang tipis punya tulis. Begitu nak nulis ngomong lagi ya malaikat, kamu nak pernah nulis aku dah bawa pena.
Apa kata malaikat? Gunakan telunjukmu yang kemarin kau gunakan, jadikan dia pena untuk mencatat amal ibadah. Telunjuk, bukan jari tengah tapi telunjuk. Di mana buktinya? Ketika telunjuk mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatulillah. Ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nunjuk apa tidak? Nunjuk tak? Mantap apa goyang? Mantap Pak, kalau goyang mana nulis? Mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Telunjuk ini yang menjadi pena untuk mencatat amal ibadah. Terus dia baru nulis, tak pakai nulis ya malaikat. Maaf, aku dah bawa tinta. Dulu kan pena yang ada mata itu Pak, ada tinta warna. Kemana mana nulis? Apa kata malaikat? Kau masukkan ujung jari telunjukmu ke dalam mulutmu, air liurmu akan menjadi tinta untuk mencatat amal ibadah. Masya Allah. Ini jawaban bahwa orang-orang yang banyak zikir, insya Allah akan mampu menjawab pertanyaan para malaikat. Dalilnya mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Maksud saya bukan ngarang-ngarang bicara ini. Dalilnya adalah surat Yasin. Hari itu Allah kunci mulut kamu. Kamu tidak bisa berkata apa-apa, tapi tangan kamu akan menjadi saksi, akan berkata-kata. Sama dengan tunjuk tadi. Walaupun tidak nulis tadi dia mengatakan. Setiap saat datang panggilan sholat, saya melaksanakan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Tangan akan berkata, kaki memberikan kesaksian kemana langkah kita, dan semua terjawab dalam surat Yasin. Dan itulah dalil yang kami sampaikan, karena sampai hari ini kita belum pernah sampai ke alam kubur. Tapi dari semua hikayat ini, dari semua kisah ini, ternyata memang punya dalil dari Al-Quran yang Yasin kita baca. Mudah-mudahan almarhumah ini akan diterima amal ibadahnya, diampuni segala macam masalah dan dosanya. Paling tidak anak-anak ini tinggalkan terus berpacu untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah, memperbanyak doa, meramaikan Masjid Al-Munawwarah, dan teruskan katakan Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran, dan seterusnya. Harapkan agar kasih sayang Allah juga sama dengan kasih sayang dengan Al-Quran, dan Al-Quran jadi petunjuk dalam hidup ini. Tidak ada mukjizat yang luar biasa dari mukjizat dari kita Muhammad SAW dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita, mengalahkan mukjizat para nabi terdahulu. Selamat jalan wahai Bunda Hajjah Nur Laila binti Haji Muhammad. Kami segera akan menyusulmu, dan kami berusaha dengan sisa umur yang masih ada untuk memperbanyak amal-amal soleh kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak yang tinggal dan senantiasa menjawab pertanyaan perkataan Allah ma'a sholil musibah. Tidak ada musibah pun kalau tidak izin Allah. Bergantung bagaimana mereka menerima musibah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Kalau Anda beriman kepada Allah dengan musibah ini, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatimu, dan Allah Maha luas pengetahuannya. Artinya semakin mendapat musibah, semakin bergegas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya hidup ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya datang dari Allah, sekarang sedang berada di bumi Allah, mau tidak mau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan